Apa anak aku? Kilo. Kantin nih, sayang. Jadi kantin. Nanti ngono. Minyak putih. Baterai banget. Ini Ki. Iki. Yuk baterainya. Kan dapatnya sering.
Baik, selamat siang Ibu Bapak, Kepala Sekolah, dan Guru yang ada di Indonesia ya, karena jangkauannya di Indonesia. Kami dari komunitas belajar seluas akan mengadakan webinar hari ini dengan judul Tindak Lanjut RHK dalam Observasi Kelas. Tidak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisati, bertugas di Negeri 1 Tegalalang, Gianyar. Hari ini bertugas sebagai moderator. Adapun susunan acara yaitu sambutan dan pembukaan yang akan dibuka oleh Pak Pengawas Kecamatan Tegalalang. Dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama dari Ibu Ani Ferdianti dan yang kedua dari Bapak Hendra Wirawan. Kemudian akan dengan diskusi dan terakhir seluas samudera berupa belajar di tingkat gugus Sebatu, Kecamatan Tegalalang, dan webinar
episode pertama yang juga dapat ditayangkan langsung melalui kanal YouTube. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya untuk kegiatan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon menunggu sebentar.
Baik, selanjutnya untuk doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Pengawas SD Kecamatan Tegalalang. Kepada Bapak Pengawas, disilakan. Terima kasih Ibu Moderator untuk pembawa acara. Bapak Ibu semua, marilah kita berdoa sebelum melaksanakan kegiatan dan semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Kita sesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Pengawas. Selanjutnya yaitu pembukaan dan juga sambutan dari Bapak Pengawas Kecamatan Tegalalang. Untuk Bapak, disilakan. Terima kasih kembali Ibu Listia atas kesempatannya. Bapak Ibu semua, izinkan saya mengucapkan salam, selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang berbahagia ini, kita bisa bertemu secara daring, yaitu untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar seluas samudra. Seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu semua, bahwa tentang pengelolaan kinerja itu kita ketahui sudah diatur dalam Perdirjen GTK nomor 7607 yang dibarengi dengan dikeluarkannya surat edaran bersama, yaitu BKN dan juga Kemendikbud, yang menyatakan bahwa pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu bisa dikelola melalui platform Merdeka Mengajar dan terintegrasi langsung di e-kinerja BKN. Kita sudah ketahui bersama. Nah, maka dari itu, kegiatan yang bertema tindak lanjut dalam tindak lanjut RHK dalam observasi kelas ini sangat relevan sekali untuk dilaksanakan. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, saya sangat mengapresiasi kepada penggerak komunitas belajar seluas samudra dan seluruh jajaran pengurus, begitu juga kepala sekolah yang mendukung, kemudian Bapak narasumber dan Ibu narasumber yang sudah dijelaskan tadi, serta Bapak Ibu semua yang antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu juga mungkin sudah mengetahui, yaitu surat yang terakhir dari Dirjen GTK yang baru kemarin keluar, kalau tidak salah tanggal 2 Februari, yang nomor 0559. Nah, di sana ditekankan bahwa pemerintah daerah dapat menjadikan sumber pengelolaan kinerja yang dikerjakan oleh guru dan kepala sekolah itu sebagai sumber data untuk membayar tunjangan guru dan kepala sekolah. Nah, jadi pemerintah daerah itu berwenang menjadikan ini adalah sumber data sebagai pertimbangan untuk membayarkan tunjangan. Nah, maka dari itu, Tian juga berharap kegiatan ini mungkin mengkhusus dengan observasi kelas,
Jadi secara umum kegiatan ini sangat penting bagi kita semua, bagi baik itu guru maupun kepala sekolah, sehingga harapan saya, Bapak, Ibu, sareng sami, Bapak, Ibu semua peserta, begitu juga penggerak komunitas, bisa menyelenggarakan dengan baik dan Bapak, Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik pula. Kemudian saya juga berharap kepada Bapak dan Ibu narasumber bisa sejelas-jelasnya lagi sebentar memaparkan tentang materi yang seharusnya kita ketahui dan membantu. Barangkali masih ada juga kebingungan dalam melaksanakan rencana tindak lanjut ataupun nanti dalam pelaksanaan observasi maupun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Besar harapan kami dari penyelenggara juga kegiatan ini tidak berhenti satu kali saja, tidak hanya sekarang, mungkin untuk selanjutnya juga mohon direncanakan dan juga materinya supaya relevan dan bisa berdampak langsung, bisa membantu guru, kepala sekolah, dan implikasinya nanti adalah membantu peserta didik dalam hal meningkatkan kualitas maupun hasil belajar peserta didik. Baik Bapak Ibu semua, itu yang dapat saya sampaikan, itu yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu. Mohon sekali kegiatan ini, mari kita bersama-sama ikuti dengan serius. Kurang lebih saya mohon maaf. Sebelum saya tutup sesuai dengan permintaan dari panitia, maka kegiatan komunitas belajar mengenai rencana tindak lanjut RHK dalam observasi kelas yang diselenggarakan oleh komunitas belajar seluas samudra, saya buka secara resmi. Saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang untuk kita semua. Saya kembalikan Ibu Listia. Baik, terima kasih sambutannya, Bapak yang sangat luar biasa sekali mengenai betapa pentingnya kita melakukan webinar pada hari ini ya, lanjut RHK observasi. Kita akan langsung kepada narasumber. Guru merupakan kepala sekolah penggerak SDN 6 Singakerta Gianyar. Biasa. Baik, terima kasih Bu Listia atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Sebelum lanjut, ini happy Valentine Day nih, walaupun sudah lewat, tapi tidak apa. Dan juga selamat sudah menyoblos, Bapak Ibu ya. Jadi satu suara itu berdampak besar untuk negara kita ke depannya. Oke, sebelum kita mulai, ini yang masuk room sudah banyak ya, walaupun tidak semua bisa masuk, tapi tidak apa-apa. Sebelum kita lanjut, izinkan dia untuk share screen sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Bagaimana Bu Listia? Sudah terlihat nih? Mohon maaf Bu, ini slide-nya kebalik Bu. Terbalik.
Bapak Sudah Ibu ya? peserta, mohon maaf Ibu Ani menjelaskan sebentar. Mandi adalah saya dari Ibu Ani terbalik komen melalui kolom. Ibu Putu Ani atas komen. Mungkin bisa dicoba. Sudah ya, Bu? Sudah ya, Bu Listia? Bagaimana Bu Listia? Kalau di tampilan saya terbalik Ibu. Mari kita coba tanyakan kepada para peserta webinar. Baik Bapak Ibu silahkan dicek apakah sudah baik atau terbalik seperti tadi, mohon komentarnya. Di tampilan saya sudah benar, tidak terbalik. Ya, Oke, betul. terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke. Silakan Ibu Ani bisa Oke. dilanjutkan. Oke. Mohon maaf tadi ya, mungkin ada trouble sedikit. Jadi sebelum saya lanjut, Ferdianti ini, tolong jangan salah sebut Aninya nanti Anie dibacanya ya, mungkin orang tua saya terilham dari mana ini buat namanya. Kemudian tepat tanggal lahir saya Gianyar 26 Februari 1988, beralamat di Banjarselat Buahan Kaje, Payangan, Gianyar, Bali. Mungkin kalau Bapak Ibu yang dari luar Bali mau jalan-jalan ke Gianyar, mampir di rumah saya di Payangan boleh ya. Kemudian saya bertempat tugas di SD Negeri 6 Singakerta. Lebih kerennya sih dipanggil sekolah itu Sedanakerta. Jadi Bapak Ibu boleh follow akun medsos kami, baik itu Facebook-nya, Instagram, maupun YouTube-nya Sedanakerta. Jadi sekolah ini berada di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dan di Provinsi Bali. Saya berada mengajar menjadi kepala sekolah di SD Negeri 6 Singakerta itu di tahun ini genap 2 tahun. Jadi menjadi kepala sekolah di SD Negeri 6 Singakerta ini karena dibukakan jalan dari guru penggerak, kemudian ikut sekolah penggerak di angkatan ketiga. Kemudian untuk pendidikan, menambahkan penggunaan S2-nya juga di Undiksa. Jadi ini cinta dengan Universitas Pendidikan Ganesha berarti ini ya. Oke, sebelum kita hari ini, sebenarnya ini bukan jadi narasumber Bapak Ibu ya. Hari ini saya berada di sini ingin berbagi praktek baik, apa yang sudah baik kami lakukan di sekolah atau di satuan pendidikan yang saya pimpin, dan kalau misalnya itu bisa Bapak Ibu adopsi, silakan. Dan besar harapan saya nanti ke depan, kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi bersama. Mungkin materi saya pada kali ini itu sudah sudah familiar mungkin dari kepala sekolahnya, dari Bapak Ibu guru, itu sudah tidak asing mengenai supervisi akademik. Dan sekarang pun materi ini lagi gencar-gencarnya, lagi hangat-hangatnya akan dibahas. Oke, sebelum lanjut ke materi, mungkin saya akan minta beberapa volunteer untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman Bapak Ibu tentang supervisi. Oke, nanti Bu Listia minta tolong untuk menunjuk beberapa orang, mungkin 6 orang, untuk menjadi volunteer dari pertanyaan-pertanyaan nanti yang saya ajukan. Siap Bu Listia?
Oke, saya akan share screen. Bu Listia, bisa bantu pilih satu orang dulu untuk memilih nomor 1 sampai 6? Bu Listia? Mohon maaf Ibu, tadi lagi trouble. Saya akan mengambil secara acak atau mungkin Ibu Bapak peserta webinar bisa raise hand ya, ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Ani tadi mengenai supervisi akademik. Silakan Ibu Bapak peserta webinar raise hand atau bisa langsung open mic. Baik, kalau Mungkin begitu Oke. langsung ditunjuk ya Bu. Baik, di sini di layar saya mungkin saya tunjuk Ibu Fitriani ya. Silakan Ibu. Apakah ada bisa? Halo. Baik, dilanjutkan saja kepada Bapak Iwayan Eka Yogi mungkin. Silakan Bapak Eka Yogi. Mungkin diganti lagi deh Bu Listia. Cari lagi. Dicari lagi, oke. Mari kita cari-cari dulu volunteernya. Bapak Pande Putu Sidakarya mungkin. Nah, Bapak Pande ini saya kenal baik sekali ya, waktu dulu saya di Ubud. Salam Pak, Iya. Gimana kabarnya? Iya. Ya, baiklah. Ya, baiklah. Saya akan mulai sejauh mana saya mengerti tentang supervisi akademik. Bahwa supervisi akademik itu adalah kegiatan yang dilakukan. Ya. Mohon maaf Bapak boleh pilih nomor 1 sampai 6 dulu. Bapak. Gitu. Iya, saya pilih nomor 2. Nomor 2. Ini tidak ada unsur politik ya Bapak ya? Ada. Saya sudah nyoblos kemarin. Oke, pertanyaannya Bapak. Oke, silakan. Tentang supervisi akademik. Mas, saya mengerti tentang supervisi akademik. Supervisi akademik adalah suatu tindakan atau pelaksanaan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah terhadap guru tentang penilaian kemajuan yang dilaksanakan oleh guru dalam hal dia mengajar di kelas, baik secara administrasinya, tata cara mengajarnya, dan lain-lain. Nah, dalam kesempatan itu kita menilai guru tersebut sejauh mana dia sudah dapat melengkapi administrasinya dan cara-cara mengajarnya, apakah dia sudah menggunakan alat bantu dan lain sebagainya. Nah, setelah kita melaksanakan supervisi akademik, lalu kita lanjutkan kepada rencana tindak lanjutnya. Nah, setelah tindak lanjut, kita lanjutkan kepada refleksi dan terakhir kepada penilaiannya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon bimbingan dan penambahannya dari Bu Anik Ferdi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sidakarya tadi ya. Ini udah keren banget Bapaknya, ini udah ada penilaian, udah ada administrasinya lagi Bapak nilai, ada RTL-nya lagi. Oke, silakan Bu Listia, mungkin volunteer selanjutnya. Baik, selanjutnya mungkin saya tunjuk langsung ya. Di sini ada Ibu Kadek Sutri. Ibu Kadek Sutri ini. Silakan Ibu. Oke,
ganti lagi. Please ya, mungkin diganti lagi. Halo, Bu Listia. Ya, Ya. Mungkin bisa di lagi. Ibu Gusia. Suara Bu Listia terputus-putus. Mungkin ada Bapak Ibu yang tanpa ditunjuk mau menjawab beberapa, silakan. Silakan open mic. Oke, mungkin belum ada ya. Oke, tidak apa-apa. Mohon maaf Kita Bu Ani. lanjut saja kalau gitu udah punya gambaran nih. Oke, ada yang ya. Pertanyaannya di mana nge di sini? Soalnya di layar tidak ada pertanyaan Mana yang hilang lihat. lagi? Tidak kelihatan pertanyaannya. Oh, oke. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah supervisi ini dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar, menurut Ibu? Halo, Ibu. Oke. Menurut Tiang, untuk supervisi itu tentunya pasti akan meningkatkan mutu dari guru tersebut karena sudah pasti dinilai oleh kepala sekolah dengan berbagai masukan lagi dari yang kurang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti ini kok kurang lebih Bu Ani. Oke, berarti meningkatkan kemampuan mengajar Ibu Nge. Oh, ya, seperti ini kok. Oke, baik. Oke, yang akan lanjut. Oke, ya, Bapak Ibu sudah nampak ya? Belum, Ibu. Belum? Bagaimana Bapak Ibu? Terlihat? Oke, kita lanjut. Oke, dari beberapa pertanyaan yang saya sampaikan tadi, kemudian dari jawaban beberapa Bapak Ibu guru, tujuan kita hari ini untuk membahas apa, seperti itu ya. Jadi yang pertama kita akan menyusun bagaimana perencanaan supervisi.
Yang kedua, bagaimana nanti kita melaksanakan supervisi itu. Jadi, bagaimana nanti kita melaksanakannya, apakah instrumennya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan umpan balik dan tindak lanjut dari hasil supervisi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah. Oke, sebelum lanjut. Jadi supervisi itu berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Jadi super itu berarti tinggi, atas. Vision itu berarti melihat. Jadi maksudnya di sini adalah supervisi itu melihat dari atas, di mana maksudnya adalah melihat atau melihat seseorang itu mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada yang dilihat. Jadi pada saat supervisi itu yang melihat yang disupervisi itu memiliki kemampuan yang melebihi dari yang disupervisi. Maksudnya di sini, seorang yang menjadi supervisor, boleh dibilang seperti itu, dia tidak harus senior dalam segi umur, tetapi dia harus lebih mumpuni dalam bidang kemampuannya. Contoh, saya sebagai kepala sekolah, saya memiliki guru senior. Apakah saya boleh mensupervisi guru saya yang senior? Tentu saja boleh, karena ini dilihat dari kemampuan yang lebih tinggi. Bukan berarti kita sok-sokan lebih pintar, tidak. Tetapi kita memiliki kemampuan untuk belajar lebih awal daripada guru yang disupervisi, itu maksudnya. Nah, pada saat di sekolah pada saat supervisi itu kita lebih cenderung mendengar kata supervisi akademik, kan Bapak Ibu. Jadi supervisi akademik itu tujuannya membantu guru untuk mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Benar yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi bahwa dalam supervisi itu tentu saja akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dalam supervisi, kepala sekolah itu memiliki peran yang lumayan. Ya, yang bilang lumayan karena saat mensupervisi itu kita tidak hanya melihat saja, tapi kita juga bisa harus menjadi coach. Saat kapan jadi coachnya, saat kapan kita bisa jadi supervisornya, dan saat kapan kita menjadi mentor untuk rekan-rekan guru kita yang mau disupervisi. Perbedaan ketiganya ada pada poin-poin penting, saya bilang kata kunci ini. Jadi pada saat menjadi coach, di sana peran kepala namanya mampu membuka potensi seseorang yang membantu mereka untuk mengetahui kelemahan mereka dan menemukan solusi yang terjadi dari kelemahan. Jadi coach ini tidak boleh nanti memberikan bantuan apalagi berbagi gitu, tidak. Tetapi coach ini harus mampu memunculkan sesuatu dari dalam diri guru ini untuk dia tahu solusi yang bisa ditawarkan untuk permasalahan yang terjadi. Kemudian saat menjadi supervisor, Bapak Ibu kepala sekolah itu memberikan bantuan, memberikan dorongan, memfasilitasi kepada guru untuk mengelola sekolah, tentu saja untuk memperbaiki profesionalismenya dalam proses pembelajaran, baik itu daring maupun luring. Kemudian, saat menjadi mentor, itu Bapak Ibu boleh berbagi pengalaman yang sudah pernah Bapak Ibu dapatkan di sebelum-sebelumnya. Jadi, apakah kepala sekolah itu tidak boleh nih ngasih tahu? Boleh. Apakah kepala sekolah ini harus nih memunculkan ide-ide dari gurunya? Harus. Tetapi kita juga harus berpikir lagi, disesuaikan lagi dengan karakteristik guru kita. Udah mentok banget nih gurunya, nggak punya solusi, tapi kita terus jadi coach nih. Nah, itu sekarang Bapak Ibu yang punya seninya sendiri sebagai kepala sekolah. Kalau dirasa, oh saya harus jadi mentor, ini berbagi pengalaman sedikit deh dari pengalaman saya untuk guru-guru itu diperbolehkan sekali. Apalagi nanti Bapak Ibu bisa jadi coach untuk guru-gurunya. Tentu saja ini akan menjadi pengalaman bermakna untuk tenaga pendidik dan kependidikan Bapak Ibu di satuan pendidikan. Oke, dalam supervisi akademik itu harus ada inisiatif untuk melaksanakan supervisi akademik dari supervisor. Jadi supervisi akademik itu lebih banyak supervisornya yang, ayo Bapak Ibu kita supervisi yuk, mumpung minggu depan saya libur, itu supervisornya, kepala sekolahnya. Biasanya ini yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah atau satuan pendidikan. Biasanya dalam supervisi akademik pasti kita akan dimulai dari perencanaan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita melaksanakan
dari proses pelaksanaan itu kita akan analisis data, yang mana yang kurang dari gurunya, yang mana yang sudah bagus. Setelah itu baru ada umpan balik dan tindak lanjut, dan terakhir ada pelaporan. Ini khusus untuk supervisi akademik. Nah, sekarang dalam kegiatan supervisi, itu biasanya Bapak Ibu ada 5 poin penting yang terjadi di sana. Yang pertama ada penelitian. Penelitian yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu meneliti di kelas Bapak Ibu sendiri. Mengenai metodenya. Kemudian kita melakukan penilaian tidak hanya dari supervisor, tapi guru juga melakukan penilaian itu. Nah, nantinya diharapkan ada perbaikan. Tujuan supervisi ini tidak serta-merta untuk menjudge guru kita itu bodoh ngajar, guru si B pintar ngajar, tidak. Tetapi ini lebih kepada perbaikan. Apakah itu medianya yang kurang efektif, judge, atau yang pintar, ini guru yang jelek, ini guru yang bodoh, seperti mohon maaf dulu. Bukan seperti itu. Nanti dalam perbaikan itu Bapak Ibu bisa melakukan bimbingan. Bimbingan, buatlah suasana yang nyaman, jangan sampai ada ketegangan di situ, apalagi ada gap antara guru dan kepala sekolah, itu tolong dihindari. Dan terakhir harus ada kerjasama. Kerjasama di sini sangat penting sekali dalam kegiatan supervisi. Baik, tujuan supervisi tentu yang pertama membantu guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Baik itu pengetahuannya, baik itu pengelolaan kelasnya, keterampilannya. Mulai dari diri guru itu harus dirubah dulu. Itulah tujuan supervisi. Jadi gurunya benar-benar berubah dulu. Setelah itu barulah nanti proses pembelajarannya berdampak tidak kepada siswa. Sudah berjalan tidak sesuai ketentuan dengan tujuan yang diterapkan. Dan terakhir, kalau sudah ini jalan, tentu akan mendorong kompetensi-kompetensi guru itu secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi biasanya begini, dalam supervisi, modul ajar atau RPP yang dibuat guru itu kadang-kadang bagus sekali, malah bagus banget nih. Tetapi dalam pelaksanaannya belum tentu sebagus RPP yang atau modul ajar yang dibuat. Tetapi Bapak Ibu, modul ajar bagus kalau pelaksanaannya. Jadi inilah pentingnya nanti ada pra-observasi, ada observasi, dan ada pasca observasinya. Oke, poin penting yang akan kita bahas pada hari ini adalah supervisi akademik yang berbasis pada supervisi klinis. Supervisi klinis di sini adalah berlangsung dalam bentuk hubungan tatap muka antara kepala sekolah dan guru, dengan yang menjadi fokus pengamatan adalah yang menjadi masalah bagi guru saat disupervisi. Apa sih yang harus diteliti, apa yang mendetailnya di masalahnya. Itu yang sebenarnya dalam supervisi klinis. Jadi kita mencari permasalahan dulu di kelasnya. Di sini hubungan antara kepala sekolah sebagai supervisor dan guru ini harus ada hubungan kolegial, bukan otoriter. Apalagi ada rasa kecemasan dari gurunya kepada kepala sekolah, itu tidak akan terjadi supervisinya. Dan kepala sekolah melakukan supervisi klinis itu atas dasar permintaan guru yang mengalami kesulitan, bukan atas permintaan kepala sekolah. Jadi ini harus ditekankan ya Bapak Ibu ya. Jadi guru yang harus meminta kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Ibu kepala sekolah untuk disupervisi. Dan ini sangat sinkron sekali dengan RHK yang akan kita laksanakan nanti di bulan Maret dan sudah mulai kita rencanakan di bulan Februari. Dan kata kunci paling penting adalah ingat harus ada semangat tolong menolong, dan ingat jangan otoriter. Nah, dalam supervisi klinis itu ada tahap pertemuan awal atau disebut dengan pra-observasi biasanya. Terus ada tahap observasi dan nanti ada pertemuan balikan yang biasanya kita lakukan di kegiatan pasca observasi. Nah, ini salah satu materi yang sedang hangat juga di PMM ini, supervisi berbasis coaching. Jadi perlu berbagi sedikit tentang supervisi berbasis coachingnya.
Jadi dalam supervisi berbasis coaching ini, supervisor atau kepala sekolah di sini berperan sebagai mitra yang mampu membantu guru untuk mengembangkan kompetensinya. Jadi di sini supervisor harus benar-benar tahu nih teknik coaching seperti apa, sehingga bisa membantu guru. Poinnya adalah seperti yang dibilang Bapak Sidakarya tadi, benar, merefleksi diri, menemukan solusi atas permasalahan pembelajaran yang dia hadapi, seperti itu. Jadi ini poinnya refleksi diri Bapak Ibu. Jadi supervisi berbasis coaching ini, guru tahu kelemahan yang dimiliki, tapi juga tahu apa keunggulan yang dia miliki. Nah, kalau dia gambarkan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan coaching itu ada pra-observasi, ada observasi, ada pasca-observasi. Nah, ada istilah lagi sebagai supervisor atau kepala sekolah nanti dalam kegiatan coaching itu bergerak atau bertindak selaku coach yang nanti gurunya itu sebagai coachingnya. Kalau mau kasih. Nah, ini dalam tahap supervisi atau observasi. Apa sih yang dilakukan gitu ya? Jadi di situ ada dialog antara coach dan coach sebelum observasi kelas dimulai. Ya, jadi di sini kita akan membangun kepercayaan dari guru kepada pimpinan sekolah bahwa supervisor yang akan mensupervisi gurunya itu memiliki kemampuan profesional karena mampu memiliki perencanaan kegiatan dengan baik. Jadi kita harus menumbuhkan rasa percaya dari guru dan guru harus percaya kepada coachnya. Kalau guru tidak percaya kepada coachnya, kegiatan prasupervisi nanti akan berdampak kepada kegiatan diobservasinya. Jadi harus benar-benar percaya, harus benar yakin bahwa kemampuan coach saya ini melebihi saya. Jadi ada tanam seperti itu di guru-gurunya. Tapi kalau gurunya ngeyel misalnya, tuh kepala sekolah ini lebih gini kemampuan daripada saya. Saat diobservasi mereka akan ngeyel juga Bapak Ibu. Jadi tolong tanamkan konsep di diri Bapak Ibu bahwa oh ini coach saya, ini mentor saya. Dia akan membantu saya nanti, mungkin seperti itu ya. Nah, saat pelaksanaannya nanti, sebelum pelaksanaan nanti, di praobservasi lagi, kita harus memberikan perasaan tenang. Tenang dulu guru-gurunya pada saat biarpun ketawa-ketawa. Supervisornya juga menempatkan diri sebagai mitra atau rekan perjalanan. Tidak hanya di tempat duduk seperti ini, Bapak Ibu, mungkin dengan nongki bareng, makan di mujer nyap-nyap, kita bisa sharing-sharing seperti itu. Seperti yang saya lakukan di sekolah juga kadang-kadang seperti itu, ngajak guru-gurunya makan, supervisinya, atau duduk. Ada tipe guru yang, Bu, saya mau suasana hening dan sepi, gitu. Ada. Kita buat nyaman, senyaman-nyamannya mereka untuk di pra-observasi. Jadi dia tahu, Bu, kalau gini kelemahannya gimana ya, Bu? Kira-kira ya, Bu, Ibu punya pengalaman ya? Kalau sampai gurunya sampai nanya, Ibu punya pengalaman enggak? Silakan di sana kepala sekolah jadi mentor, berbagi pengalaman apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, setelah itu muncul kesepakatan yang dihasilkan. Bagaimana nanti pengembangan pada saat Bapak Ibu gurunya diobservasi. Jadi di sini guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan rancangan pembelajaran dan apa target pengembangan pada saat diobservasi. Mau targetnya apa nih mau dikembangkan? Guru-guru kita pasti tahu nih, Bu. Kalau supervisi yang dulu saya nggak pernah pakai media loh, Bu. Media saya kurang interaktif loh. Boleh nggak nanti pada saat supervisi saya pakai media lebih interaktif? Nanti poin saya ke sana, Bu. Boleh nggak? Oh, silahkan. Biar kasih dia merancang modul ajarnya seperti apa. Seperti itu. Nih. Nah, kalau sudah siap di perencanaan, sudah sekarang menentukan jadwal kapan gurunya siap diobservasi. Ini harus benar-benar matang persiapannya. Jadi, karena pada waktu ini, supervisor sudah melakukan pengamatan pelaksanaan pembelajaran di kelas, sudah ngambil data berdasarkan instrumen-instrumen, mulai dari bagaimana kegiatan awalnya, intinya, sampai bentuk dan evaluasi yang digunakan. Dan itu data yang diambil itu secara objektif mengenai pengembangan yang sudah disepakati sebelumnya. Ya. Setelah terjadi kegiatan observasi, Bapak Ibu sudah menilai sebagai kepala sekolah. Nah, jangan lupa kita harus ada kegiatan pasca observasi. Ini yang penting Bapak Ibu, penting dalam kegiatan supervisi. Jadi, kegiatan pasca observasi ini adalah
Kita analisis data dulu dari hasil observasi. Kemudian kita bercakap nih sama gurunya umpan balik. Oh, bolehlah kita, misalnya guru udah grogi di awal, pada saat di observasi udah grogi. Jangan di saat pasca tuh Bapak Ibu tegang lagi, tidak. Buat suasana yang nyaman juga untuk bagaimana nanti pengembangan dirinya dia lagi menggunakan coaching lagi. Bapak Ibu gimana ngajarnya tadi? Nyaman? Udah Bu, dia akan relax, buat relax dulu. Nih, setelah individu kita melaksanakan kegiatan pasca observasi, kita gabung sekarang melalui rapat kecil. Bagaimana pelaksanaan observasi kemarin? Oh, ternyata dia kurang. Nah, mereka akan memunculkan pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan yang lain. Dia punya media begini, dia punya metode seperti ini, saya kurang di situ, kelemahan saya di sini, oh bagusnya saya di sini. Dan ingat, dalam kegiatan pasca observasi ini harus ada tindak lanjut yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Jangan sampai sudah selesai observasi, sudah selesai. Tidak, harus ada berkelanjutannya untuk proses perbaikan. Misal kemarinnya medianya kurang, ditingkatkan lagi. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah tantangan sebenarnya bagi guru, tidak hanya bagi guru sebenarnya ini, tapi juga dari kepala sekolah, bagaimana menerapkan coaching pada proses supervisi klinis. Jadi kita harus terbiasa untuk melakukan refleksi dan memberikan umpan balik sebagai kegiatan yang berkesinambungan, dan ini menjadi kebiasaan harus. Jadi kadang-kala kita jarang sekali melakukan refleksi dan umpan balik. Mungkin ada, dan ini harus dilakukan secara terus-menerus sehingga mampu memberikan dampak perbaikan dalam hal kompetensi pemimpin pembelajaran. Jadi Bapak Ibu di sekolah kalau misalnya ada refleksi dari rekan jawab dari kepala sekolahnya, jangan minder dulu, tapi ini adalah proses Oke, selamat sore Bapak Ibu. Ini saya langsung handle saja kali ya. Bagaimana untuk suara saya sudah terdengar jelas Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu, saya sangat merasa luar biasa karena ruangan Google Meet kali ini lumayan penuh ya, dan sudah dipublish di YouTube juga. Halo, selamat sore Pak Pande. Tidak hanya luring saja Pak ya, tapi kita juga bertemu di sesi daring gitu ya. Oke, terima kasih Pak karena sudah tetap memantau kami nih di Komunitas Belajar Seluas Samudra. Nah, sebenarnya saya adalah seorang kepala sekolah Bapak Ibu di SD Negeri 1 Meliklot dan sebagai ketua komunitas juga di
Ekamilko, dan saat ini juga menghandle kegiatan di komunitas belajar sebagai ketua di komunitas belajar ID Kabupaten Gianyar. Ya, saya izin mempresentasikan slide saya, Bapak Ibu. Nanti tolong di info ke saya jika slide-nya memang tidak tayang gitu ya. Oke, apakah sudah jelas terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu sendiri? Belum kelihatan apa-apa, Pak Hendra. Sudah, Pak Hendra. Baik, saya akan menjelaskan mengenai panduan substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah Bapak Ibu. Sekali lagi saya merupakan kepala sekolah di Institusi 1 Meliklon dan sebagai Kabupaten Belajar ID Kabupaten Gianyar. Nama saya Iputu Hendra Wirawan. Ya, nah sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ani Ferdianti tadi mengenai observasi kelas itu sudah sangat jelas sekali untuk bagian saya sendiri. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana teknis saya, nanti teknis Bapak Ibu juga, bagaimana caranya untuk melaksanakan pengelolaan kinerja di PNM. Ya, karena banyak sekali tafsirnya sudah berbeda begitu Bapak Ibu, apalagi ketika sekarang di Januari, Februari, apalagi nanti di Maret, itu banyak guru-guru yang kesannya mengejar sertifikat, padahal sebenarnya bukan itu tujuan awal di pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, ya, bagaimana angka kredit sebelumnya diperhitungkan? Kalau saya dulu ketika naik pangkat Bapak Ibu, itu angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan butir-butir kegiatan yang diajukan melalui DUPAK, daftar usulan penilaian angka kredit, itu semakin banyak butir kegiatan yang dilaksanakan, maka semakin besar angka kredit yang diperoleh. Yang artinya Bapak Ibu, saya mengejar sertifikat dulunya, ya, sehingga semakin banyak sertifikat yang saya kumpulkan, maka semakin banyak pula poin yang akan saya dapatkan di DUPAK ini dalam pengumpulan angka kredit Bapak Ibu, ya. Jadi setiap butir kegiatan memiliki bobot angka kredit yang berbeda-beda. Makanya ketika saya naik pangkat dulu ada sertifikat yang perlu saya kumpulkan, kemudian ada PTK yang saya kumpulkan, laporan-laporan, gitu ya, termasuk surat tugas di sana. Ya, nah itu jika dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau sekarang Bapak Ibu? Nah, sekarang Bapak Ibu penting untuk melakukan penilaian kinerja pegawai, ya. Dan kemudian untuk sesi selanjutnya, jadi Bapak Ibu boleh dipantau ya kegiatan setiap hari di sekolah. Jika memang saya kurang maksimal dalam kinerja, maka itu semuanya dinilai oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Ya, nah semuanya predikat kinerja yang dikumpulkan ini akan dikonversi ke dalam angka kredit. Jadi bukan lagi sertifikat yang Bapak Ibu kumpulkan itu yang menjadi angka kredit Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi yang dikumpulkan adalah predikat kinerjanya yang dikonversi ke angka kredit. Nah, contohnya saja simulasinya Bapak Ibu. Predikat kinerjanya sangat baik di jenjang ahli muda Bapak Ibu. Nah, angka kreditnya itu 25 dikali 150%, nanti akan jadi 37,5. Ya, nah Bapak Ibu,
Angka kredit yang didapatkan melalui penetapan predikat kinerja atas pemenuhan ekspektasi pimpinan Bapak Ibu, yang saat ini adalah kepala sekolah Bapak Ibu di satuan pendidikannya, terkait tujuan dan sasaran organisasi Bapak Ibu bisa mengalihkan koefisien angka kredit dengan faktor pengalih predikat kinerja Bapak Ibu. Dan nanti bisa dipelajari tabel ini Bapak Ibu, besaran angka kredit tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Ya, jadi Bapak Ibu tidak lagi ada indikator mengejar sertifikat lagi nih Bapak Ibu ya. Karena nanti untuk sertifikat yang Bapak Ibu kumpulkan itu merupakan suatu hal yang menjadi poin tambahan bagi pengelolaan kinerja yang Bapak Ibu laksanakan di 6 bulan ini hingga di bulan Juni nanti. Nah, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pengawas bahwa kita sudah memiliki regulasi teknis berupa perdirjen untuk mendukung penerapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM, itu Perdirjen GTK nomor 7607-B1-HK-03-2023 tentang petunjuk teknis ya Bapak Ibu ya, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu penting untuk membaca ini ya, karena jika tidak membaca nantinya malah miskonsepsi pengertian yang Bapak Ibu nanti bisa pahami begitu ya. Karena sekarang sudah banyak sosial media yang bertebaran itu membuat guru-guru semakin kurang motivasinya untuk melaksanakan pengelolaan kinerja ya, dan kesannya itu terburu-buru begitu ya. Nah, saya akan jelaskan Bapak Ibu mengenai praktik kinerjanya bagaimana, karena ini karena pengelolaan kinerja adalah sesuatu yang baru Bapak Ibu ya, sehingga di bulan Januari guru-guru sudah mulai nih melakukan observasi kinerja, padahal itu baru dimulai Maret. Nah, kita Februari ngapain aja nih Bapak Ibu? Nah, Februari adalah diskusi persiapan Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan lini masa pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah. Dan pengelolaan praktik kinerja ini dilakukan sebanyak 2 siklus dalam setahun. Ingat Bapak Ibu, 2 siklus dalam setahun. Jadi setiap kali Bapak Ibu menyusun SKP itu ada 1 kali observasi kelas. Ya, Januari Bapak Ibu menyusun RHK, kemudian Februari mendiskusikannya, kemudian menyiapkan itu semua, lalu Maret Bapak Ibu sudah melakukan observasi kinerja. Nanti saya akan berikan simulasi Bapak Ibu ya mengenai observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut yang akan Bapak Ibu langsungkan di satuan pendidikannya. Ya, nanti Bapak Ibu juga harus mempersiapkan RPP bagi yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, bagi yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, itu penting untuk menyiapkan modul ajar dan juga asesmennya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan siklus pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari dari diskusi persiapan, kemudian observasi kinerjanya. Itu tujuannya untuk menentukan batas dasar kinerja sebelum melakukan upaya peningkatan kinerja. Jadi observasi ini bukan untuk melakukan penilaian Bapak Ibu. Nah, dilanjutkan dengan diskusi tindak lanjut. Upaya merefleksikan hasil observasi kinerja ini sangat penting Bapak Ibu untuk mengupayakan tindak lanjut yang akan dilakukan dan kebutuhan dukungan untuk peningkatan kinerja. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu di poin E ada yang namanya refleksi tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu mengupayakan refleksi itu akan secara signifikan terjadi di kelas Bapak Ibu, ya. Berikut identifikasinya, kemudian tantangannya seperti apa, dan rencana perbaikannya seperti apa. Ya, itu perlu Bapak Ibu pikirkan ke depannya. Nah, Bapak Ibu, bagaimanakah proses penilaian dalam pengelolaan kinerja? Di sini sudah tertera dashboard Bapak Ibu, ada 3 poin penting yang Bapak Ibu harus lalui. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan terakhir adalah penilaian. Jadi ini harus dilakukan secara kontekstual ya Bapak Ibu dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid di sekolah. Jadi apapun itu muaranya adalah peserta didik Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu jika sudah masuk ke PMM, Bapak Ibu sudah pasti masuk ke bagian pengelolaan kinerja
di dalam menu pengembangan diri. Ya, jadi yang bagian pertama adalah Bapak Ibu akan mengumpulkan dokumen di sana, ya. Dan nantinya akan Bapak Ibu pada tahap penilaian ini kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem e-kinerja BKN. Jadi Bapak Ibu tidak lagi susah-susah untuk menyusun semuanya ya di dalam e-kinerja BKN karena PMM ini untuk pengelolaan kinerja itu sudah terintegrasi ke kinerja BKN. Jadi Bapak Ibu tidak usah 2 kali bekerja begitu Bapak Ibu ya. Nah, pada tahap perencanaan ini juga guru hanya perlu fokus peningkatan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Dan di tahap pelaksanaan Bapak Ibu, kepala sekolah akan melakukan observasi. Jadi, apapun yang disampaikan oleh Bu Ani tadi, tolong direkam baik-baik dan Bapak Ibu lakukan, ya. Sehingga nantinya Bapak Ibu sudah harus melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan oleh PMM. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya guru PNS saja yang memulai perencanaan kinerjanya melalui PMM, tetapi guru ASN, guru P3K, kepala sekolah, dan guru non-ASN itu dianjurkan untuk juga turut melakukan pengelolaan kinerja di PMM. Ya, dan ini sudah Bapak Ibu lakukan mulai 15 Januari 2024 untuk kepala sekolahnya. Ya, untuk guru ASN sudah lebih awal lah ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang merasa terkendala dan sampai saat ini belum mengisi RHK, Bapak Ibu masih diberikan kesempatan hingga Maret nanti Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir ya, karena itu teknis yang bekerja Bapak Ibu, karena banyak sekali ada kendala-kendala yang kita alami selama ini, mungkin ada yang masih baru diangkat sebagai kepala sekolah, ada yang menjadi PLT dan lain sebagainya. Dan itu tentunya perlu persiapan yang matang Bapak Ibu ya, sehingga diberikan kemudahan oleh pemerintah dan diperpanjang hingga Maret nanti. Nah, kita akan mempelajari bagaimana pelaksanaan kinerja Bapak Ibu. Kita cek di pengelolaan kinerja PMM Bapak Ibu, ada dashboard seperti ini. Silahkan Bapak Ibu cek di dashboard masing-masing Bapak Ibu ya. Apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja Bapak Ibu, halaman berandanya akan berubah seperti ini ya. Jadi jika Bapak Ibu sudah menyepakati begitu ya dan akan melaksanakan proses pelaksanaan kinerja ya, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ada praktik pembelajaran, kemudian ada pengembangan kompetensi dan juga tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu yang masih 0% Bapak Ibu, itu penting untuk mengecek langkah observasinya, ya. Nah, inilah yang kita akan lakukan Bapak Ibu, yaitu diskusi persiapan observasi kelas. Diskusinya seperti apa Bapak Ibu? Boleh dilakukan secara luring dan boleh juga dilaksanakan secara daring. Nah, terkadang kepala sekolah itu banyak sekali ada job keluar ya, sehingga tidak sempat berada di sekolah, maka bisa dilangsungkan secara daring. Bisa melalui chat WA atau video call ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu untuk mengumpulkan dokumen persiapan ya. Nanti saya akan tunjukkan juga modul ajar yang sudah dipersiapkan oleh salah satu rekan guru saya ya. Dan perlu juga diperhatikan dokumen yang Bapak Ibu kirimkan sudah dokumen yang disetujui oleh kepala sekolah atau pimpinan Bapak Ibu ya. Dan pelaksanaannya ini harus dilakukan secara berurutan Bapak Ibu. Tidak boleh Bapak Ibu ke langkah selanjutnya tanpa mengklik selesai begitu ya. Jadi tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jadi harus dilakukan secara berurutan. Nah, ini jika belum selesai Bapak Ibu, maka tombol key di sana, tombol gembok ya, itu tidak akan terbuka ya jika memang belum selesai di tahap yang pertama. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita penting untuk mengisi formulir diskusi persiapan. Nah, Bapak Ibu ada target perilaku yang Bapak Ibu harus isi, ada 3 target ya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu bingung-bingung Bapak Ibu.
Jika ingin Bapak Ibu melaksanakan target perilaku ketiganya, bisa juga. Tetapi jika ingin satu, saya tidak mau nih repot-repot begitu. Saya cukup menerapkan target perilaku satu saja. Boleh Bapak Ibu. Silahkan pilih, mungkin Bapak Ibu ingin melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, bisa juga. Atau Bapak Ibu hanya memilih membuat kesepakatan kelas saja, boleh. Ya. Jadi apa yang Bapak Ibu pelajari juga harus diketikkan di sana. Contohnya Bapak Ibu ya, kalimatnya, saya akan mempelajari topik disiplin positif, begitu contohnya di menu pelatihan mandiri di PMM. Jika Bapak Ibu ini akan melaksanakan kesepakatan kelas di kelas yang Bapak Ibu akan handle, ya. Nah, Bapak Ibu penting untuk memilih perilaku, kemudian isi kolom dengan lengkap, ya. Nah, ini adalah jadwal observasi yang Bapak Ibu harus sepakati secara daring ataupun luring bersama kepala sekolah. Lalu Bapak Ibu yang berstatus sebagai guru, penting untuk mengisi tanggal yang sudah disepakati tersebut. Dan ingat Bapak Ibu, itu dimulainya di bulan Maret. Jangan terburu-buru Bapak Ibu harus melakukan di Februari ini, bukan. Di Maret Bapak Ibu ya. Nah, jenjangnya apa? Jika Bapak Ibu berada di jenjang SD, Bapak Ibu silahkan klik SD. Jika Bapak Ibu berada di jenjang SMP, nanti disesuaikan. Ya, kelasnya juga disesuaikan, mata pelajarannya apa, silahkan tinggal dipilih. Dan catatan lain yang Bapak Ibu ingin cantumkan bisa. Ya, mungkin Bapak Ibu ingin jam observasi yang fleksibel, gitu ya, karena mungkin ada kendala apa, silahkan disampaikan di sana. Ya. Nah, jika tidak ada, Bapak Ibu bisa mengosongi. Ya. Nah, Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah unggah dokumen. Dokumen ini adalah dalam bentuk RPP atau modul ajar atau juga bisa perangkat asesmen. Namun untuk hemat saya sendiri, Bapak Ibu bisa melampirkan RPP sekaligus asesmen di sana atau modul ajar yang terintegrasi penilaian di sana. Ya. Nah, jika yakin, Bapak Ibu sudah yakin, Bapak Ibu bisa kumpulkan. Ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini sudah kita masuk ke bagian step keduanya untuk menunggu atasan melakukan observasi Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, ini slide-nya tidak muncul ya. Padahal saya sudah klik enter loh dari tadi. Iya, slide-nya tetap dari awal ini. Tidak berubah. Wah. Hanya saya bingung ulangi dari lagi, tadi. Bu, ya. Oke, kalau begitu saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke, jika saya klik enter sekarang apakah sudah muncul Bapak Ibu? Saya enter, sudah klik. Sudah pada pelaksanaan. Sudah muncul. Sudah. Sudah. Ini yang Bapak Ibu terlihat sekarang apa nih Bapak Ibu? Jadwal observasi ya. Kemudian ini yang terlihat Bapak Ibu. Halo. Yang Bapak Ibu lihat apa nih di layar komputer Bapak Ibu? Apakah masih yang jadwal observasi atau yang terbaru? Sanaan observasi, di sana kelihatan tulisannya di atas. Berarti masih jalan Bapak Ibu ya. Kurang kelihatan Pak, hurufnya terlalu kecil. Coba agak diperbesar lagi. Oke, jika begitu saya cari cara Bapak Ibu ya. Oke.
Sudah ini Bapak Ibu? Yang sudah. tampak di layar Bapak Ibu apa? Sudah, Unggah Pak. dokumen. Unggah dokumen. Unggah Kemudian dokumen. selanjutnya Pelaksanaan Pelaksanaan observasi. sudah ya. Sudah. Bilang dong Bapak Ibu. Sudah tadi nggak ngomong-ngomong nih. Ya. Oke, sudah ya. Sudah, siap. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di slide selanjutnya Bapak Ibu saya akan tampilkan ini step yang kedua, menunggu atasan melakukan observasi. Jadi Bapak Ibu harus sudah melakukan observasi praktik kinerja Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa cek rincian, nanti akan tampil seperti ini. Rincian observasi kelas yang akan berlangsung. Ya. Nah, jika sudah selesai maka Bapak Ibu sudah langsung ini nih dapat melaksanakan observasinya. Ya. Jika sudah selesai, maka akan ada tanda 100% di sana. Oke, nah Bapak Ibu, jika sudah Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu sudah langsung mulai dari sekarang ya, dan mempelajari di link yang tayang di slide Bapak Ibu, di layar komputer Bapak Ibu, di link 3 pengelolaan kinerja PMM. Oke, untuk saat ini saya ingin tutorial Bapak Ibu ya. Ya, siap Pak Endra. Saya akan tutorialkan bagaimana caranya untuk melaksanakan pengelolaan kinerja. Nanti sepertinya saya akan ini ya, Bapak Ibu, saya kirimkan materinya karena banyak slide yang tadi terlewat. Padahal sudah 25 slide nih Bapak Ibu. Oke. Nah, jika belum tayang, tolong bantuannya Bapak Ibu ya, karena keterbatasan saya, jadi bisa saja di sini sudah jalan slide-nya, tapi di layar Bapak Ibu belum gitu. Nah, Bapak Ibu sudah terlihat ini apa yang muncul di layar Bapak Ibu? Sudah Pak. Pelaksanaan kinerja. Ya, nah, ini saya mengambil contoh satu orang guru di SD 2 Sebatu Bapak Ibu ya. Pak Mahdi Suranadi ini beliaunya sudah mengirimkan tanggalnya ya, tanggal, kemudian slide-nya juga untuk RPP-nya juga sudah dikirimkan ke saya. Maka Bapak Ibu klik cek langkah observasi ya. Nah, di sini sudah muncul bagian yang pertama, mengisi dokumen persiapan ya. Nah, jika sudah, Bapak Ibu akan diarahkan untuk nah ini kebetulan Pak Mahdi Suranadinya sudah mengisi ya, mencetak semua ya target perilakunya, boleh. Nah, yang ini upaya mempelajari, saya akan bertindak sebagai fasilitator pendidik agar dapat memfasilitasi siswa ya. Selain itu saya akan berikan kalimat pemantik. Ya. Untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, bisa ditambahkan di sini Bapak Ibu, saya akan mempelajari topik-topik yang sesuai di pelatihan mandiri PMM. Oke, jika sudah, kita diskusikan dulu dengan atasan untuk jadwal observasinya, karena kebetulan sudah ya Bapak Ibu ya. Saya sudah diberikan tanggal 13 Maret, maka di sini akan saya tuliskan 13 Maret 2024 ya. Jenjangnya SD, kemudian kelas yang dihandle adalah kelas berapa ini Pak? Kelas 5 ya. Untuk mata pelajaran IPAS ya.
Oke. Oke, pas. Ini catatan lain yang opsional bisa dikosongkan Bapak Ibu dan kita langsung unggah dokumen. Nah, Bapak Ibu ada dua pilihan cara unggah bukti dukung Bapak Ibu. Yang pertama adalah bisa Bapak Ibu unggah dari laptop atau komputer, kemudian bisa Bapak Ibu ambil dari bukti karya. Nah, karena kebetulan ada di laptop saya sendiri, Bapak Ibu bisa unggah dokumennya dari laptop dan dokumen Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke. Jika sudah Bapak Ibu, jika sudah yakin, namun jika belum yakin, Bapak Ibu bisa simpan draft ya. Tapi kalau sudah yakin, Bapak Ibu silahkan klik kumpulkan. Nah, ini bisa klik tombol biru kumpulkan. Nah, bagaimanakah tampilan di pengelolaan kinerja kepala sekolah? Ya, kita akan cek dulu Bapak Ibu akun kepala sekolahnya. Sudah tayang Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, sudah. Di bagian ini Sudah, Pak. di nilai observasi. Oke. Ada Pak Made Suranadi dan kebetulan juga ada guru-guru lain. Tetapi di sini status dokumennya belum lengkap. Ya. Nah, di sini kepala sekolah sudah bisa mengecek nih, jadi observasinya kapan, kemudian jika sudah dilangsungkan observasinya maka akan ada nilai di sini. Ya. Dan kebetulan di sini masih kosong, ya. Nanti mungkin akan dilaksanakan sebulan lagi, ya. Nah, seperti itu tampilan di pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, bagaimanakah yang ada di guru bersangkutan Bapak Ibu? Nah, ini si guru akan melaksanakan siklus yang kedua, ya. Oke, yang ini dia, yang saya tayangkan tadi. Ada tanggalnya, kemudian jenjangnya, kelas, mata pelajarannya, ya. Ini sudah siap kan? Oke. Dan Pak Made Suranadi ini akan melaksanakan di tanggal 13 Maret 2024 untuk observasi kelasnya. Jadi nanti bisa dirinci nih oleh kepala sekolahnya apa yang akan dilaksanakan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, berarti sudah lengkap Bapak Ibu ya. Dari mulai dokumen persiapan, kemudian dokumen observasi sudah dilakukan. Sudah dikumpulkan Bapak Ibu ya. Saya sharing Bapak Ibu ya. Oke, jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu raise hand, maka saya akan jawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu akan menanyakan sesuatu ke Ibu Ani atau saya sendiri boleh. Nanti saya akan kembalikan terlebih dahulu kepada MC ya, Ibu Wayang Listia. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Hendra untuk pemaparan yang luar biasa, juga tadi pemaparan dari Ibu Aniferdi. Untuk saat ini kita akan lanjut ke tahap diskusi. Silakan Bapak Ibu yang ada pada peserta webinar yang ada pada Zoom kali ini atau Google Meet kali ini, silakan raise hand atau langsung open mic, sebutkan nama, tempat tugas, dan pertanyaannya apa ditujukan kepada narasumber satu atau dua. Silakan. Baik, silakan mungkin Ibu Putu Wiwi Rismayanti. Bapak Ibu peserta webinar juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat pada webinar ataupun kolom chat pada kanal YouTube kami.
Bapak Ibu yang raise hand pada webinar, pada layar saya ada Ibu Nyoman Sodani, Ivon, Fitriah, mungkin ada pertanyaan, silakan Ibu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin dari saya yang bertanya ya, Ibu narasumber atau Bapak narasumber. Saya satu pertanyaan saya, sebagai seorang kepala sekolah, pada PMN itu ada jadwal seperti Januari itu kita menetapkan RHK, kemudian Februari kita menetapkan persiapan, dan sampai pada bulan Juni. Pertanyaan saya yaitu, apakah jadwal ini itu merupakan mutlak harus dilaksanakan, misalnya Februari kita harus melaksanakan persiapan dan di Maret yang kita harus melaksanakan observasinya. Apa tidak bisa kita di bulan Februari kita observasi perencanaannya dan observasinya di bulan Februari, atau bagaimana? Apakah alur ini bersifat saklek seperti itu? Pertanyaan ini bisa saya tujukan kepada Pak Hendra. Silakan Bapak Hendra. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, saya akan kembali ke slide dulu nih Bapak Ibu ya. Yang sudah tayang tadi, saya akan share screen dulu. Saya akan menayangkan ya. Ini timeline kita sebagai seorang guru dan juga kepala sekolah yang akan melaksanakan pengelolaan kinerja di PMN. Jadi untuk Bapak Ibu, karena penyusunan RHK Bapak Ibu ya sudah Bapak Ibu lakukan di bulan Januari, itu artinya tugas Bapak Ibu sendiri itu sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk di Februari, di masa sekarang ini Bapak Ibu penting untuk melakukan diskusi persiapan. Dan Maret itu adalah observasi kinerja. Dan memang Bapak Ibu ini timeline yang bisa dibilang kalau bisa dibilang saklek ya iya gitu. Jadi sekarang penting untuk mendiskusikannya bersama kepala sekolah gitu ya. Nah, kemarin saya sempat juga ngobrol bersama salah satu kepala sekolah di Ubud itu dengan jumlah guru yang luar biasa banyak. Kemudian kita di Maret itu luar biasa sekali kegiatannya, ada yang mungkin persiapan les 2N, kemudian mungkin persiapan Hari Galungan dan Kuningan begitu ya, sehingga untuk kegiatan-kegiatan itu terkendala ya. Nah, apalagi di Maret kan juga lumayan padat kegiatan di sekolah. Nah, saya juga punya solusi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mungkin mengalami kendala yang sama dengan yang saya katakan tadi, Bapak Ibu juga bisa melaksanakan praktik observasi ini dengan cara luring ataupun daring. Nah, ini juga berlaku jika kepala sekolahnya ini jarang berada di sekolah, mungkin terlalu banyak keluar, ya, melakukan kegiatan-kegiatan kedinasan, gitu ya, itu juga bisa dilakukan secara daring, Bapak Ibu. Begitu Bu Listia, jadi bisa dikatakan kalau ini timeline yang sudah baku, yang sudah diberikan panduan oleh tim Kemdikbud sebagai panduan TMN kita, Januari, Februari, Maret, itu sudah bisa dipastikan harus akan berjalan, tetapi ini pengecualian untuk guru-guru yang mengalami kendala. Contohnya ketika Bapak Ibu yang belum bisa menyusun RHK, kemudian belum juga menyusun SKP yang sempurna, Bapak Ibu bisa juga melakukan sampai di bulan Maret. Itu pengecualian. Tapi untuk Bapak Ibu yang dari awal sudah lancar begitu ya, dari bulan Januari, Februari hingga Maret nanti, itu alangkah lebih baiknya Bapak Ibu harus sudah langsung kerjakan ya, jangan nunggu-nunggu menunda begitu ya, menunda kerjaan, sehingga itu akan berakibat fatal Bapak Ibu ya. Begitu Bu Listia atas jawaban saya. Baik, terima kasih jawabannya Bapak yang sangat luar biasa sekali. Jadi ketika kita sudah mengetahui gitu alur baku dari
melihat dari tampilan ini, jadi kita harus mengikuti. Kalau sudah tanggal 1 bulan Januari, tanggal 1 bulan Februari, kita harus langsung melaksanakan perencanaan, observasi seperti itu, Bapak ya. Iya, betul itu. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Bapak Imade Surenadi. Silakan Pak Made. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Pak. Saya sudah menyepakati untuk melaksanakan observasi di tanggal 13 Maret, seperti yang Bapak bilang tadi. Namun, apakah ini jadwalnya baku, Pak? Apakah bisa diberubah lagi atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Made, langsung saya tanggapi. Ini karena sudah disetujui oleh kepala sekolah, begitu ya, dan sudah dibicarakan sebelumnya, maka 13 Maret ini sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, Pak. Karena sebelumnya sudah sempat dibicarakan, maka itu jika Bapak Ibu ingin melakukan observasi, Bapak Ibu penting untuk mengambil kalender pendidikan. Penting Bapak Ibu juga mengambil kalender yang baku ya, sehingga tidak lagi ada benturan-benturan kepentingan di sana. Nanti jika sudah berlaku di tanggal itu, maka Bapak Ibu harus sudah langsung. Nah, untuk di sekolah saya sendiri, Bapak Ibu, di tanggal yang sama itu ada 3 orang guru yang akan saya observasi, dan waktunya itu bervariasi, ada yang mau pagi, ada yang mau siang, ada bahkan mendekat di jam pulang, ada seperti itu. Yang penting itu sudah terkoordinasi dengan baik, sehingga tidak lagi ada benturan-benturan. Itu Pak Made. Terima kasih Pak penjelasannya. Berarti kita harus melakukan diskusi yang intens dengan kepala sekolah agar nanti jadwalnya ini bisa tepat dan tidak ada berubah lagi. Tidak boleh sekedar berarti jadwalnya saya kapan bisa. Berarti memang harus dibicarakan dengan kepala sekolah. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali Pak Made. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari Bu Rudiani Simamora. Pak, bagaimana dengan sekolah yang belum disetujui ajuan atau RHK-nya karena hari ini konfirmasi PLT kepala sekolah, karena belum bisa konfirmasi. Nah, untuk masalah ini Bapak Ibu, ini masalah teknis dan ada beberapa RHK yang disetujui oleh sistem sama dengan kepala sekolah itu disetujui oleh sistem Bapak Ibu, karena seharusnya itu hadis yang menyetujui, sehingga ini akan dikembalikan ke pengawas masing-masing satuan pendidikan binaannya, ya. Nah, untuk PLT yang baru diajukan, ya, pemegang jabatan baru juga sementara ini semua disetujui oleh sistem, ya, gitu. Mohon izin bertanya Pak Hendra. Iya Ibu, silahkan Bu Musdiayu. Terima kasih Pak Hendra atas kesempatannya. Maaf Ibu melakukan off kamera nggih. Nah, ini dalam pengelolaan kinerja ini kalau kita kan baru memulai gitu. Nah, terus pertanyaan Ibu, ini juga pertanyaan dari guru-guru lain, dari guru-guru Ibu sekolah, dan Ibu juga tidak bisa memberikan jawaban. Sekarang Ibu minta solusi kepada Pak Hendra. Di sini dalam penguploadan RPP atau modul ajar itu, apakah yang sudah ditandatangan oleh kepala sekolah? Nah, terus tanggal yang tercantum di RPP itu apakah tanggal yang sudah kita sepakati untuk melaksanakan observasi? Itu pertanyaan dari Ibu. Mohon penjelasannya Pak Hendra biar Ibu bisa menyampaikan kepada guru-guru di sekolah juga. Terima kasih Pak Hendra. Ya, langsung saya jawab ya Bu Musdiayu. Untuk tanggal dan tanda tangan itu adalah bukti legal ya Bapak Ibu, sehingga penting untuk mencantumkan tanggal realnya sesuai kesepakatan sebelumnya. Berarti di sini untuk penguploadan RPP-nya yang sudah ditanda tangan diketahui oleh kepala sekolah nggih. Ya, oh nggih. Nggih. Nah, terus dalam pelaksanaan observasi nih, boleh enggak kepala sekolahnya itu menjadwalkan misalnya kayak Ibu, karena di bulan Maret itu kita kan waktunya sangat mepet Pak, sedikit sekali waktu efektifnya.
Terus di sana kemarin Ibu sudah menjadwalkan dengan guru dalam 1 hari itu ada 2 guru yang menyepakati untuk dilakukan observasi. Tapi dengan jam yang berbeda, Pak. Apakah bisa nih dilaksanakan, Pak Hendra? Ya, terima kasih Bu. Kalau menurut saya bisa dilakukan. Karena di sekolah saya sendiri juga melakukan yang satu tanggal yang sama itu ada 3 orang guru yang melakukan observasi di satuan pendidikan tempat saya bertugas Bu. Jadi itu sangat bisa sekali disesuaikan dengan kepentingan Bapak Ibu sendiri. Jika mungkin ada kesibukan, tanggal itu yang pas rasanya bisa seperti itu. Nah, kembali saya bahas Bapak Ibu, ini yang terjadi di Ubud yang gurunya lebih dari 8 ya. Kalau di sekolah saya sendiri ada 8 orang guru. Ini melebihi karena ada juga yang sekolah paralel begitu ya. Itu sangat sulit untuk kepala sekolah mengendal observasi kelas ini. Nah, juga bisa dibantu Bapak Ibu oleh guru-gurunya sehingga tidak kepala sekolah saja yang bekerja. Guru pun bisa untuk melakukan observasi kelas ini. Dibantu dengan diperbantukan lah begitu Bapak Ibu ya. Atau dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Kepala sekolah melakukan observasi dengan 2 perangkat yang berbeda. Artinya cara yang berbeda. Jadi mereka melakukan observasi secara luring, kemudian sambil memantau secara daring gurunya di kelas yang berbeda. Itu juga bisa dilakukan. Karena saya yakin ini merupakan sesuatu yang baru bagi Bapak Ibu, maka rasanya sangat sulit untuk melakukan hal ini. Karena sebelumnya juga sempat melakukan observasi kelas dengan kelas yang paralel, itu bisa dilaksanakan melebihi dari bulan yang seharusnya berjalan. Nah, tapi karena sekarang ini ada sistem yang namanya tindak lanjut, sudah ada refleksi juga. Nah, penting Bapak Ibu untuk artinya mempersiapkan semuanya itu dengan baik. Begitu Bu Gustiayu, mudah-mudahan terjawab nanti. Terima kasih Pak Hendra. Ibu sudah ya paham nanti ini akan dilakukan di sekolah. Semua Pak Hendra atas penjelasannya. Sama-sama. Silakan Ibu Listia jika ada yang bertanya. Saya sedikit Pak tuh. Ya Pak Pandey silakan Pak. Begini Pak, dalam persiapan observasi kita kan ada dokumen-dokumen, baik dokumen kesepakatan dan yang lainnya. Apakah semua dokumen itu diunggah dalam PMM Pak? Ya, di konten. Ya, terima kasih Pak. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan antara kinerja kepala sekolah dan guru itu jelas berbeda Bapak Ibu ya. Kalau kepala sekolah memiliki beban yang sangat berat untuk pengisian pengelolaan kinerja ini, selain RHK yang sudah disusun sebelumnya, itu Bapak Ibu perlu juga mengunggah dokumen KOSP, kemudian dokumen kehadiran kelas. Itu juga penting untuk Bapak Ibu unggah di PMM. Itu semua Bapak Ibu ya. Dokumennya dalam bentuk PDF ya, yang Bapak Ibu sebelumnya sudah scan itu ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu penting juga untuk mengisi dokumen sertifikat yang sudah direncanakan di RHK sebelumnya ya. Nah, itu juga penting. Nah, tetapi untuk observasi di observasi kepala sekolah hanya menilai saja Pak Pandey ya. Nanti Pak Pandey mungkin akan memantau guru-gurunya, kemudian bagaimana beliau di kelas ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara tetap memantau dan memberikan feedback positif atau umpan balik agar nantinya apa yang menjadi suatu masalah yang terjadi di kelas yaitu bisa dicarikan solusi. Itu Pak Pandey. Nah, ada pertanyaan lagi mungkin di chat room dari Bu Putu Ani Astari, dokumen kehadiran kelas selama semester. Nah, ini sebenarnya tidak ada dokumen baku ya Bapak Ibu ya. Semuanya kita kembalikan ke sekolah masing-masing. Ada yang mungkin kehadiran kelasnya dalam satu lembar itu sudah terekap dari tanggal 1 hingga tanggal 30 di dalam 1 bulan. Ada yang mungkin masing-masing guru mengumpulkannya satu-satu, sehingga jika ada 8 orang guru di dalam satu sekolah, maka ada 8 lembar yang Bapak Ibu perlu scan. Itu bisa bervariasi Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu juga kalau supaya mungkin masih salah-salah scan atau ada kekurangan dalam dokumen yang Bapak Ibu akan lengkapi, Bapak Ibu juga bisa edit di sana, ya. Ini bisa diedit dengan cara cek lalu kumpulkan ulang, ya. Seperti itu. Nanti untuk dokumen kehadirannya ya dalam 6 bulan itu dari Januari hingga Juni nanti, Bu Ani, ya. Jadi Bu Ani Astari salah satu orang guru di Gianyar sepertinya, atau sekarang sudah jadi kepala sekolah. Ya, terima kasih Bu Ani. Untuk yang sudah raise hand, silahkan bisa salah satu mungkin dari Bu Yvonne, silahkan jika ingin bertanya. Atau Bu Fitria, Bu silahkan. Nah, ini sekali lagi tidak ada dokumen baku ya, format baku yang harus artinya serentak dan diselaraskan dengan sekolah-sekolah lain, bukan. Ya, jadi disesuaikan dengan dokumen yang sudah ada dari dulu gitu ya Bapak Ibu. Atau ingin disesuaikan lagi bisa, ya. Mungkin dari Bu Waode, silahkan. Bu Luh Darmayanti, Bu Ade Sukayasi, silahkan jika ingin bertanya. Kalau sudah raise-nya, Bu Siti, Bu Nyoman, dan Bu Putu Mirah. Bagaimana Bu Listia jika sudah tidak ada pertanyaan lagi? Silakan Ibu Bapak peserta webinar memberikan pertanyaan, mumpung masih ada kesempatan. Kita masih ada sekitar 20 menit ya Pak Hendra. Sebelum untuk waktu sekitar 20 menit. Silakan Bapak Ibu peserta webinar memberikan pertanyaan. Mungkin Bu Listia link absennya di-share dulu Bapak Ibu agar bisa diisi oleh Bapak Ibu di sini, nanti ditayangkan di video YouTube. Jadi yang menonton di YouTube juga bisa absen dulu sebelum kita Oke, baik. Oke, baik. Untuk absensi nanti akan di-share langsung di chat webinar sama di chat kanal YouTube oleh penyelenggara kegiatan. Oke, di kolom chat sudah di-share untuk hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, baik, adapun kesimpulan dari webinar kita hari ini, yaitu pentingnya memahami regulasi tentang pengelolaan kinerja pada Perdejian 7607 serta 7327 tentang kompetensi kepala sekolah. Kemudian yang kedua, sebagai sebuah satuan pendidikan, sangat penting untuk melakukan diskusi dan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan dalam alur supervisi akademik seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ani tadi. Adapun supervisi akademik yaitu mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, di mana di dalamnya ada umpan balik dan tindak lanjut. Supervisi harus dilakukan atas inisiatif guru bersangkutan dan memfokuskan pada poin-poin yang menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran untuk nantinya menjadi sebuah perbaikan dan peningkatan selanjutnya. Dan kegiatan ini yaitu supervisi akademik dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Demikianlah webinar Seluas Samudra dari Gugus Sebatu Gianyar pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu
kepala sekolah dan guru pada Google Meet, webinar, ataupun pada kanal YouTube kami. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan webinar kali ini banyak terjadi kesalahan, baik secara teknis, sinyal, ataupun dari penyampaian webinar ini. Kami tutup webinar ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat sore. Silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan room pada webinar kali ini. Terima kasih. And the call for everyone, apa just